balik dia sudah masuk kepada Islam dan berhijrah dengan bapaknya. Dan dari keutamaan Ibnu Umar yang paling menonjol karena banyak, minal muksirin fi riwayatil athar, di mana dia dari rawi yang paling banyak hadisnya, di ranking yang kedua langsung setelah Abu Hurairah. Abu Hurairah, Ibnu Umar, kemudian Anas Ibnu Malik, kemudian Aisyah, kemudian Ibnu Abbas. Maka dia masuk kepada ranking yang kedua setelah Abi Hurairah. Dan periwayatannya mencapai 2630 hadis. Maka sangat jauh dengan Abi Hurairah. Abu Hurairah 5740 ranking pertama. Ranking kedua Ibnu Umar 2630. Maka banyak setelah itu para tabi'in yang meriwayatkan dari dia. Dan sanad yang masyhur di Bukhari dan Muslim, di Al-Bukhari dan Muslim, dari sanad yang masyhur kembali kepada 3 tabi'i. Abdullah bin Umar diambil dari 3 tabi'i yang masyhur di As-Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Pertama diambil dari Nafi', kedua diambil dari Salim anaknya, ketiga diambil dari Abdullah bin Dinar di dalam sanad ini. Maka yang paling sahih periwayatannya menurut Imam Al-Bukhari, Malik an-Nafi' an Ibnu Umar, atau ditambah Ayyub As-Sikhtiyani an-Nafi' an Ibnu Umar, atau Ubaidillah Ibnu Umar al-Umari an-Nafi' an Ibnu Umar. Ini 3 periwayatan dari itba' at-tabi'in yang meriwayatkan dari Nafi', Malik an-Nafi' an Ibnu Umar, Ayyub As-Sikhtiyani an-Nafi' an Ibnu Umar, Ubaidillah bin Umar al-Umari an-Nafi' an Ibnu Umar. Ada jalan yang kedua dari tabi'i anaknya Salim ibni Abdullah ibni Umar ibn Khattab, dari riwayat Az-Zuhri an Salim an Abi. Az-Zuhri an Salim an Abihi ibni Umar. Dan jalan yang ketiga dari Malik, dari Abdullah ibni Dinar, dari Ibnu Umar. Maka seperti di hadis ini dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar manakibnya selain itu dia dipuji oleh Nabi. Seperti riwayat Hafsah ukhtuhu mengatakan, inna Abdullah rajulun saleh. Wahai Ibnu Umar, wahai Abdullah, kata Hafsah, Nabi telah memuji kamu. Inna Abdullah rajulun saleh. Sungguhnya Abdullah itu anak yang saleh. Dan di riwayat yang lain, yang mana hadis ini muttafaqun alaih, di riwayat yang lain disebutkan ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil-lail. Sebaik-baiknya pemuda adalah Abdullah bin Umar jika dia salat malam. Maka salat malam penyebab dari diangkatnya derajat seperti di dalam hadis ini. Maka selesai dari pembahasan dari sanad. Dan di sini kita masuk kepada matan yang mana Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini di dalam kitab At-Tauhid dari segi sifat Allah mempunyai ilmu. Maka di dalam hadis ini 5 perkara yang tidak diketahui oleh seluruh makhluk ciptaan Allah kecuali oleh Allah. Maka di sini masuk kepada kitab tauhid penetapan sifat al-ilm. Allah itu maha mengetahui, dan sifat ilmu sifat dzatiyah yang terus menerus kepada Allah bersambung, tidak sifat fi'liyah. Maka karena sifatnya mempunyai ilmu, dia dinamakan dengan al-alim. Maka pendalilan di Al-Quran banyak tentang sifat dia mempunyai ilmu dan nama dia Al-Alim. Adapun sifat dia mempunyai ilmu, seperti Allah berfirman di dalam Al-Quran, innaka anta alamul ghuyub. Sungguhnya engkau wahai Allah alamul ghuyub, yang paling mengetahui dari ilmu gaib, ilmu yang tidak diketahui oleh manusia. Dan Allah berfirman, wa anallaha bikulli syai'in alim. Maka
Dari sinilah nama Allah Al-Alim, dikarenakan dia mempunyai ilmu, maka dia maha mengetahui. Dan Allah berfirman di surat Al-Baqarah, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Maka tidak ada yang mampu melampaui ilmu Allah kecuali dari yang dikehendaki oleh Allah, seperti beberapa malaikat dan beberapa nabi dan beberapa dari aulia ilah diberikan ilmu oleh Allah. Dari ilmunya, maka di sini tidak ada yang melampaui ilmu Allah Jalla wa'ala dari perkara-perkara yang digaibkan. Maka Nabi Muhammad orang yang paling dicintai oleh Allah. Di hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, datang kepada Nabi setelah menanyakan al-iman dijawab, al-ihsan dijawab, al-islam dijawab. Kemudian as-sa'ah, kapan waktu terjadinya hari kiamat. Dikatakan oleh Nabi, mal mas'ul anha bi'a'lami minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang menanya, sama-sama tidak mengetahui. Maka oleh sebab itu, di dalam ayat-ayat ini menjadi pendalilan hanya Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, alimul ghaibi wasyahadah. Allah maha mengetahui dalam keadaan gaib dan dalam keadaan jelas. Maka ini pendalilan tentang permasalahan ilmu Allah di dalam Al-Quran. Dan disebutkan di dalam matan di sini, di dalam hadis yang kita bahas sekarang ini pun sama, bahwa tidak ada yang mengetahui dari perkara-perkara yang 5 kecuali hanya Allah. Yang pertama, la ya'lamu ma tagidul arham illallah. Tidak ada yang mengetahui yang di balik rahim. Awas. Di zaman sekarang banyak orang yang berkata hadis ini kayaknya sudah tidak relevan, tidak ikut zaman lagi. Kenapa? Karena dokter-dokter SGOT, spesialis kandungan, maka mereka dengan USG-nya, ultrasonografi, itu bisa mengetahui dari apa yang ada di dalam rahim. Dan di zaman sekarang ini memang bahkan bisa dipoto dan bisa dilihat senyumnya, matanya, dan sebagainya. Di zaman sekarang USG sudah sampai 3D. Alhasil dia seperti bisa dilihat seperti pas foto, seperti itu. Bukan hanya hitam putih tetapi berwarna. Kelihatan hidungnya mancung apa pesek, matanya bulat atau sipit, dan sebagainya. Maka jika dikatakan hadis ini sudah tidak relevan, karena sekarang dikatakan oleh Nabi la ya'lamu ma tagidul arham illallah, dokter spesialis SGOT dan kita yang menyewa USG dari istri kita yang hamil ternyata bisa melihat anak kita dan bisa terlihat ada Mr. P ataupun tidak ada, anaknya laki-laki ataupun perempuan, bisa dikira-kira. Kita katakan na'am dari segi itu. Namun pembahasan yang di dalam rahim bukan masalah tampangnya, terlihat hidungnya, terlihat sempurna kaki, tangan, kepala, bukan masalah itu. Tapi di hadits Ibnu Mas'ud bahwa Allah mengutus malakan kepada janin untuk ditulis rizquhu dan ajaluhu saki am sa'id. Ditulis tentang rizkinya dan usianya dan kehidupannya baik ataupun buruk. Itulah diantaranya yang tidak diketahui. Dan pembahasan di sini bukan hanya pembahasan masalah melihat janinnya tersenyum, bisa difoto dan sebagainya, bukan masalah itu.
tetapi rahasia di balik janin, dia itu anak yang soleh atau tidak, rezekinya bagaimana, di antaranya itu. Dan yang kedua, jika kita rujuk juga dari para dokter, mereka memprediksikan dari USG, gimana dok anak saya, laki-laki? Mungkin, insya Allah. Maka sudah menyiapkan nama, jika lahir dinamai Gatot. Ternyata pas lahir tidak ada Mr. P-nya. Wah, kecewa. Sudah beli untuk kids, anak-anak semuanya, pakaiannya. Akhirnya yang lahir ternyata bukan si Gatot, tetapi si Butet. Akhirnya kecewalah terhadap dokter itu. Katanya bilang laki-laki, wah pembohong dokter ini. Itu menjadi pendalilan bahwa meskipun dengan USG banyak perkiraan-perkiraan yang akhirnya tidak pasti, menandakan bahwa tetap hak veto perkara gaib yang di rahim itu dipegang oleh Allah, meskipun sudah melihat ultrasonografi namun tidak bisa dipastikan dia laki-laki ataupun perempuan. Wala ya'lamu ma fi ghadin illallah. Dan tidak ada seorang yang mengetahui di hari esok, hari yang akan datang. Dan ini pun jika dikatakan, oh di sana ada peramal sakti, yang mana dia di setiap awal tahun baru selalu dibawa ke televisi dan meramalkan bahwa tahun 2023 yang sebentar lagi kita akan masuk padanya di malam-malam tahun baru, meramal pada tahun 2023 Indonesia akan gonjang-ganjing. Ucapan-ucapan yang bersifat umum. Emang tiap tahun gonjang-ganjing. Kadang naik dolar, kadang turun, kadang rupiah menguat, kadang menurun. Dan sekarang terjadi demonstrasi setiap bulan dari berbagai segi. Yang terakhir minyak goreng naik, bla bla bla. Kemudian terjadi virus COVID, maka gonjang-ganjing setiap tahun. Bersifat umum mereka para pendusta ini bahwa Indonesia akan gonjang-ganjing dan sebagainya. Alhasil mereka tidak bisa mengetahui apa yang terjadi esok hari. Kenapa? Kalau dia tahu apa yang akan terjadi esok hari, dia akan meninggalkan peribadatan kepada syaitan dan akan taubat kepada Allah. Kalau memang mengetahui besok dia akan mati, dia akan meninggalkan kliniknya dan bertobat kepada Allah, namun tidak mengetahui apa yang terjadi di esok hari. Dan yang ketiga, wala ya'lamu mata ya'tiyal motor ahadun ilallah. Begitupun perkara yang ketiga, sebagian orang mengatakan sekarang ini sudah di mana-mana perkiraan cuaca. Bahkan di HP saya pun ada perkiraan cuaca, Darmasraya hujan katanya. Iya, itu perkiraan. Tertulis hujan, ternyata tidak hujan. Atau mendung di Darmasraya, tapi akhirnya lari, hujannya ke Jambi. Mendungnya saja di Darmasraya, hujannya di Jambi, di provinsi sebelah, dan sebagainya. Maka tidak ada yang mengetahui. Hujan itu perkara yang gaib. Bisa jadi mendung. Kita mau keluar nanti habis pelajaran asar, dilihat mendung, tidak jadi. Ternyata tidak hujan. Dan tukang es teler memprediksi dari jam 10, wah ini mendung nih. Daripada jual rugi, ternyata mendingan di rumah saja. Setelah itu jam 11 panas sampai maghrib. Maka keadaan seperti itu tidak diketahui. Dan itu adalah permasalahannya, hanya Allah yang mengetahui tentang hujan. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan begitu pun tidak mengetahui seseorang di mana dia akan meninggal. Ini pun tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dan yang terakhir, kapan terjadi hari kiamat. Maka semuanya adalah rahasia Allah Jalla wa'ala. Maka hadis ini barakallahu fikum dikeluarkan di kitab Tauhid, dan yang menjadi poin pendalilannya adalah sifat ilmu untuk Allah Jalla wa'ala. Dan di sana Imam Al-Bukhari telah mengeluarkan hadis ini di kitab yang lain, di Kitabul Jumu'ah,
dan juga di kitab tafsir. Di Kitabul Jum'ah dari sanad Muhammad ibn Yusuf haddatsana Sufyan an Abdullah ibn Dinar an ibn Umar. Dan Muhammad ibn Yusuf di sini Al-Firyabi dan Sufyan adalah Ats-Tsauri. Dan bahkan di kitab tafsir telah dikeluarkan juga dari jalan Ibrahim ibn Mundir haddatsana Ma'an haddatsani Malik dari Abdullah ibn Dinar dari Ibnu Umar dengan lafaz yang sama. Lalu apa hubungannya di kitab tafsir? Hubungannya di kitab tafsir, tafsir ucapan Allah, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan juga ayat-ayat tentang ilmu Allah Jalla wa Ala. Dan Ibrahim ibn Mundir di dalam sanad ini, sanad yang di kitab tafsir dari Ibrahim ibn Mundir, dari Ma'an, dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Maka Ibrahim ibn Mundir, gurunya Imam Al-Bukhari, rawi yang thiqah. Maka madarul hadis dari 3 riwayat hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar di Kitabul Jumu'ah, di Kitab Tauhid, dan di Kitab Tafsir. Maka madarul hadisnya kepada siapa? Madarul hadis kepada siapa? Abdullah ibn Dinar an Ibni Umar. Maka inilah madarul hadis. Dan jika dikatakan kenapa Imam Al-Bukhari di Kitab Tauhid meriwayatkan dari hadis yang hasan cukup dengan Khalid ibn Makhlad, selain itu juga Syiah? Kenapa Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari rawi yang Syiah dan rawi yang pas-pasan? Kita katakan hadis ini sudah terulang sebelumnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan di kitab Al-Jumu'ah dari Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi, imam, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah ibn Dinar. Dan begitu pun di kitab tafsir dari Ibrahim ibn Mundir dari Ma'an, dari Malik, dari Abdullah ibn Dinar, dari Ibnu Umar. Maka di sini semuanya menjadi mutaba'ah. Maka periwayatan Imam Al-Bukhari dari orang-orang Syiah dan hafalannya pas-pasan Khalid ibn Makhlad itu adalah telah dijadikan mutaba'ah. Siapa mutaba'ahnya tadi? Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi, imam, meriwayatkan dari Sufyan, dari Abdullah ibn Dinar, dan juga dari Ibrahim ibn Mundir, dari Ma'an, dari Malik, dari Abdullah ibn Dinar, dari Ibnu Umar. Dan Ibrahim ibn Mundir thiqah. Maka dari sini kita mengetahui Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam keadaan riwayat yang sahih. Maka dengan ini kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi lahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Maka untuk hadis yang berikutnya, hadis yang ke-10, silahkan dihafal. Dan hadis yang ke-11 untuk pelajaran di malam hari. Wa naktafi lahuna wa jazakumullahu khairan.